Siang ini pejabat Gubernur Sulawesi Selatan datang ke tempat kami dan menyampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah perkembangan yang ada di Sulawesi Selatan tentang pembangunan, dan samping itu juga hal yang terkait dengan kegiatan olahraga. Ada dua hal yang kami diskusikan tadi. Yang pertama, dalam Grand Design olahraga nasional atau desain besar olahraga nasional kita, Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu sentra pembinaan prestasi di antara 10 Sulawesi Selatan yang masuk di dalam Grand Design olahraga nasional. Yang kita sekarang sedang menunggu penyelesaian Perpres sehingga itu menjadi dasar hukum untuk Grand Design. Samping itu juga beliau menyampaikan dan sekaligus kita mendiskusikan tentang stadion Mata Angin yang pasti teman-teman sudah sangat tahu beritanya. Itu home base-nya PSM Makassar yang sekarang ini masih dalam tahap perencanaan untuk dibangun kembali. Itu stadion yang bersejarah, dan beliau minta saran-saran dan masukan dari kita supaya stadion itu menjadi stadion standar FIFA maksud saya, sehingga kalau ada kejuaraan internasional tidak perlu mencari tempat lain, langsung bisa di situ. Tetapi kita tahu semua bahwa kondisi baik di pusat maupun di daerah sekarang ini konsentrasi kita masih arahkan untuk penanganan COVID dan berbagai dampaknya, sehingga daerah pun menemui kesulitan. Tapi satu hal yang membuat kami senang karena informasi dari Pak Gubernur bahwa walaupun konsentrasi pemerintah daerah tertuju kepada penanganan pandemi COVID-19 dan dampak-dampak yang ditimbulkan, tetapi pemerintah Sulawesi Selatan dan kabupaten kota tidak melupakan kegiatan olahraga. Karena olahraga dianggap penting, terutama di saat-saat sekarang ini supaya masyarakat bisa bergerak. Saya kira itu yang kami diskusikan. Selanjutnya saya persilakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Menteri. Izin Pak Menteri. Alhamdulillah hari ini kami tentu sangat berterima kasih karena diterima oleh Bapak Menteri, dan beliau sangat perhatian terhadap kondisi-kondisi terutama masalah olahraga di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah kami juga masuk dalam 1 daripada 10 untuk desain Grand Design sebagai arena untuk pembinaan atlet, dan paling tidak bahwa Makassar, Sulawesi Selatan kami siap berkoordinasi terus dan tentu menyediakan fasilitas pendukung untuk program strategis nasional nantinya. Kemudian kedua, kami juga datang melaporkan tentu terkait masalah perkembangan Stadion Mata Angin. Kami menerima arahan dari beliau terkait kapasitas, dan beliau memberikan arahan seluruh standar kapasitas 20.000. Kemudian desain itu kita rampungkan, dan bagaimana kemudian ke depan kita bersinergi dengan kementerian tentu dari Kementerian Kemenpora. Kemudian hal lain bahwa kami juga datang diterima dengan baik, dan kami selalu menunggu arahan, dan paling tidak ini momentum yang tepat. Mungkin teman-teman dari media juga sudah mendengar bagaimana kegalauan supporter daripada PSM selama ini, dan kami juga melaporkan, kami sudah ketemu dengan para supporter dan kemudian mendiskusikan bahwa Stadion Mata Angin tetap kita lanjutkan, dan tentu kami dari daerah di provinsi akan bekerja dan kemudian bersinergi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kemenpora
tidak lain agar apa yang kami lakukan adalah sesuai dengan inline dengan program-program kementerian, khususnya di Kemenpora sebagai strategis nasional dan daerah. Mungkin saja dari saya. Demikian, terima kasih. Ya, itu teman-teman. Jadi Pak Gubernur ini memang luar biasa supporter kita. Jadi didatangin ke kantor, didatangin ke rumah dinas, kemanapun mereka bertanya, gimana home base-nya PSM, kapan akan jadi dan lain sebagainya. Makanya beliau datang ke sini, ya kita diskusikan. Dan ini pesan saya untuk para supporter PSM di Sulawesi Selatan, tetap menjaga kondusivitas, dukung Pak Gubernur dan pemerintah provinsi, karena pasti mereka akan mengerjakan home base-nya PSM, dan jangan gaduh, jangan kemudian menimbulkan hal-hal yang akhirnya akan mengganggu pemerintah daerah yang sekarang ini sedang mendesain sebagus mungkin supaya itu menjadi standar FIFA. Jadi sekali lagi kepada para supporter pendukung sepak bola di Sulawesi Selatan umumnya dan Makassar khususnya, dukung Pak Gubernur untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Gini Pak Menteri, ya, satu hal, kami di sini juga atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berterima kasih kepada Bapak Menteri memasukkan Sulawesi Selatan sebagai satu dari 10 sebagai pusat untuk pembinaan atlet, sehingga tentu ini akan membawa banyak perbaikan-perbaikan infrastruktur olahraga di Sulawesi Selatan nantinya sebagai strategis nasional. Terima kasih banyak atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kepada Bapak Menteri. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Ada? Ya, Grand Design Olahraga Nasional itu ada 10 sentra pembinaan atlet, ya. Namun sekarang ini kita juga sudah punya PPLP yang ada di daerah-daerah di berbagai provinsi, tinggal nanti kita sinergikan seperti apa. Nah, mau kita konsentrasikan untuk olahraga-olahraga atau cabur-cabur mana di Sulawesi Selatan itu belum kita ini kan, tapi kita sekarang menunggu terbitnya peraturan presiden, Perpres. Kalau Perpres sudah ada, lebih mudah kita untuk mengkoordinasikan, sehingga daerah baik provinsi, kabupaten, kota tidak tumpang tindih ya. Artinya konsentrasi kita untuk cabang olahraga apa, sehingga kita bisa membagi tugas. Kemudian untuk Stadion Mato Angin sendiri, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Menteri izin. Khusus untuk Stadion Mato Angin, jadi kita kemarinnya memiliki stadion untuk dengan kapasitas 40.000. Sekarang dengan setelah mempelajari kembali secara detail dan kemudian kembali kepada masalah andalalin, kemudian masalah masukan dari beberapa toko olahraga, kemudian masuk supporter dan sebagainya, akhirnya kita pada titik temu bahwa akan ada additional design dengan kapasitas 20.000. Dan ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri juga, bahwa dengan kapasitas 20.000 itu kita memilih kemudian dengan standar FIFA. Kemudian kami sekarang dengan desainer yang betul-betul memang profesional di bidang desain stadion, mereka bersedia untuk mendesainkan kita, dan ini free untuk kami. Jadi desain yang diberikan ada desain tambahan yang gratis bagi kami, dan kami sampai Juli rencananya akan memiliki tambahan desain, additional design. Kemudian di perubahan nanti kita akan melakukan lelang cepat, lelang dini, dan perencanaannya ada tahap 1 untuk tahun depan dengan kondisi keuangan yang kita miliki. Dan saya cuma menekankan bahwa setiap pembangunan tahunnya itu maka bisa difungsikan. Jadi tahapan-tahapan nanti akan ada, tahapan lapangan, podium utama mungkin, seperti itu konsepnya. Jadi kami mendesain rekayasa engineering, sehingga setiap tahun tahapan-tahapan desain itu pembangunan konstruksinya adalah terpakai. Kami belajar dari beberapa stadion yang dibikin, kemudian standarnya pertama sipil biasa, kami tidak mau seperti itu. Yang kedua, pembangunan tidak selesai kemudian ditinggalkan, dan kami tidak mau seperti itu. Yang kami mau adalah bagaimana setiap tahunnya itu ada uang yang digelontorkan, tetapi uang yang digelontorkan itu adalah asas manfaat setiap tahunnya bisa terpakai.
Nah, itulah kami tahapan-tahapan sehingga nanti di desainnya juga DED-nya untuk angka pastinya nanti selesai DED baru kita bisa pastikan. Tapi range yang kita gunakan adalah range jangkauan keuangan daerah dengan situasi kondisi saat seperti ini. Oke. Baik, terima kasih. Saya kira cukup ya teman-teman. Luar biasa. Irsan ini menguasai ininya dia, peta Makassar. Tentang cabang-cabang olahraga apa yang kami konsentrasikan dan akan dibagi di 10 sentra itu belum, karena saya belum bisa melangkah lebih jauh. Kami masih menunggu Perpres. Jadi kalau Perpresnya sudah jadi, kemudian saya baru akan berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait, dengan pemerintah provinsi di 10 sentra itu, dan tentu dengan KONI dan Komite Olimpiade Indonesia. Nah, itu baru kita bisa tentukan. Tetapi yang pasti pada saat diskusi kami dengan berbagai perguruan tinggi dan para guru besar olahraga, para profesor dan praktisi, para ahli, itu kita memang akan melihat tentang potensi-potensi atau talenta-talenta yang menonjol daerah. Itu kira-kira. Jadi jangan sampai ada daerah yang menonjol talentanya di cabur A atau B, kemudian tiba-tiba kita bebankan dia untuk harus membina cabur D atau E. Tentu itu tidak akan nyambung. Nah, sekarang ini Irsan itu belum. Kita masih konsentrasi untuk merampungkan Perpres tentang Grand Design ini. Kalau itu sudah, kita akan duduk. Tentu saya dan teman-teman di Kemenpora tidak akan memutuskan sendiri. Kita akan diskusi lagi cocoknya apa dan potensi serta talenta. Kan kami sekarang sudah menggunakan big data kerjasama dengan Telkom, itu pasti akan akurat, sehingga penentuan cabang-cabang olahraga yang akan dibina di sentra-sentra itu akan tepat. Silakan Pak Gubernur. Ini maksudnya. Ya. Pertama, pertanyaan tadi masalah bagaimana untuk mengantisipasi tidak terjadi lagi mangkrak. Tentu tadi saya sudah jelaskan bahwa kita sudah melakukan desain dulu, dan tentu saya kemarin menegaskan bahwa kepada dispora kami bahwa desainnya itu tahapan pembangunannya dibuat rekayasa desain engineering, di mana setiap pembangunan dalam tahunannya itu akan terpakai. Jadi kami contohnya saja ketika kita membangun desain satu gedung satu stadion, maka misalnya tahun pertama kami bangun ruang VIP-nya, kemudian lapangannya semuanya dan settlementnya pasti akan terpakai. Yang kedua, selanjutnya bisa mungkin 3/4-nya atau bagaimana. Ini jadi salah satu rekayasa engineering, sehingga kebetulan saya background engineering juga. Jadi bagaimana pembangunan itu adalah setiap tahun anggaran itu selesai dan bisa terpakai. Yang kedua, terkait masalah pendanaan, tentu kami menggunakan, karena situasi juga pandemi, tentu kami menggunakan anggaran-anggaran APBD sementara sebagai stimulan, dan kita akan melihat kondisi ke depan bagaimana kondisi keuangan daerah, dan tentu saya rasa pusat juga mengalami hal yang sama. Dan tentu dengan begini kami membangun paling tidak adalah fungsional setiap tahunnya adalah ada, bisa terpakai. Dan apalagi kondisi pandemi sekarang, kita bisa tahu bagaimana kemudian strategi pembangunan itu yang betul-betul bisa ditermanfaatkan, sehingga setiap yang kita bangun adalah tidak kemudian menjadi masalah. Kami juga termasuk bangunan-bangunan di Sulawesi Selatan, termasuk kayak Masjid Kubo yang besar itu, kami juga bangun tahapan pertama ini dengan anggaran sekitar 23 miliar, yang tadinya kebutuhan sekitar 90 miliar, 23 miliar sudah langsung fungsional. Tahun depan kita tambahkan, tinggal ornamen luarnya, dan itu bisa tetap fungsional lagi kembali. Jadi strategi pembangunan adalah dengan pendekatan engineering approaching, pendekatan teknologi rekayasa engineering. Baik, terima kasih teman-teman. Saya kira cukup ya.